Nah, terus habis itu kalau ini slide parase 7 kan? Slide parese 7 sinistra UMN type. Nah, edem lengan kiri itu kan karena si amamanya itu ya kali ya. Mungkin dokter. Kemarin juga di Amar itu sempat bilang karena adanya si amamai pada lengan kiri, pada bagian kiri sehingga Kayaknya menutup perdarahan. iya, maksudnya kayak ini nggak sih kayak kelenjar getah bening kayak gitu-gitu nggak sih kayaknya? Enggak dokter. Bener. Oke, riwayat C. amamai sinistra bukan ya wis, Oke. Nah, diagnosis topisnya bukan korteks motorik primer, shoulder homunculus, tapi hmm, kenapa kok korteks motorik primer? Kan dia kejangnya vokal ya, Dik. Nah, kejangnya vokal ya, bukan shoulder homunculus. Kalau saya sih kejangnya vokal. CT scan-nya apa coba lihat CT scan-nya. Ini dokter. Oke ya, bersih ya. Iya dokter. Itu dengan kontras itu dia ada kayak gitu. Kok kayak bersih ya? Harusnya berarti bisa, tapi kok kejangnya vokal ya? Vokal, kejang vokal tangan kiri. Bisa berarti eh hmm, sementara center sefalik dulu deh, Dek. Center sefalik. Sebenarnya coba tak baca lagi ya. Saya agak harusnya kan berarti kalau kejang yang tertentu vokal ya, bukan di center sefalik tapi di lobusnya. Tapi mau ngomong kejang yang vokal bisa mau ngomong lobus frontal gitu-gitu ya bener bersih semua. Oke, terus diagnosis etiologisnya berarti eh, epilepsi kan, bukan kejang parsial gerhana berarti kan. Tapi kok otaknya bersih ya? Udah ada Permisi, bacaannya udah ya? permisi dokter, izin Heeh. menyampaikan. Jadi ketika saya jaga pada 2 hari yang lalu, dokter, niku pasien memang ada seperti gerakan berulang, dan dari perawat itu sudah menyampaikan kalau ternyata itu psikosomatis karena di fase terminal kankernya itu, terminal dari malignansinya itu. Jadi ketika kita pura-pura menyuntikkan diazepam, jadi menggunakan WFI seperti itu dokter, Heeh. gejalanya itu berkurang dokter. Jadi kayak seperti ya psikosomatis gitu Oh, dok. itu persis banget kayak pasienku multiple sklerosis disuntik WFI, bilangnya kesakitan banget disuntik WFI, enak dok, enak gitu. Tinggi dokter seperti itu dok. Oh, lah terus, tapi kan nanti bisa di EEG juga kita ngelihat apakah abnormal. Nah, soalnya kok bersih banget ya. Terus akhirnya eh, obat anti epilepsinya masih masuk sekarang. Mungkin dari Masuk nggak? ya, yang berjaga di ruangan. Oh, enggak apa-apa deh nggak dilihat. Maksudnya tadi pagi yang visit Tunggu sebentar. Sepertinya saya memoto MR-nya. RM maksudnya. RM. Iya, kok agak aneh ya, kepalanya bersih. Saya ada videonya tuh, tapi orang kalau mau videonya cuma 4 detik pula. Kalau orang mau ngerak-ngerak itu apa nggak pegel ya, tapi udah di loading pula di IGD ya nggak apa-apa sih. Hmm. Mohon maaf dokter, ternyata RM pasien lain dokter. Oh ya wes nggak apa-apa wes. Oke, saya kan visit cuma tak lihat ya wes. Jadi kalau belum pulang, kalau udah pulang, nah ya sementara ya sudah wes dia epilepsi.
epilepsi, berarti diagnosis etiologisnya adalah epilepsi simptomatik. Itu kejangnya sekali apa 2 kali? Permisi dokter, izin untuk menyampaikan, saat pasien masuk ke UGD dan juga, perawatan hingga pagi itu Mm. berkali-kali dokter. Oh ya wes berarti masih bisa masuk ke epilepsi. Nah, diagnosis sekundernya riwayat CA-MAMAE, terus diagnosis bandingnya bisa berarti eh bukan epilepsi lagi, mungkin tumor cerebri. Karena dia kan kejang bisa jadi ini. Nah, nah, kalau mau kalian sama-sama epilepsi, berarti epilepsinya epilepsi idiopatik. Nggak bisa idiopatik, nggak bisa. Tumor cerebri primer, tumor cerebri metastase, primer, tumor cerebri metastase. Oke. Nah, terus kita lihat terapinya. Udah, oke. Next, habis itu next, next. Sinus takikardi. Tapi kayak sekarang udah nggak sinus takikardi ya. Oke, next. HB-nya 10. 10 itu di transfusi kah? Permisi dokter, ini hasil lab saat masuk rumah sakit. Mungkin, Oh, pertimbangannya kemarin itu di lab lagi atau bagaimana begitu, Pak? oh gitu ya. Dia emang hiponatremi. 127 saya mikirnya paling kasih NS ya nanti naik gitu. Oke, next deh. Nah, ternyata dia ada massa ya di torak ya. Nggih dokter, di bagian sebelah kiri. Nah, berarti kan kalau tumor itu bisa eh, namanya metastase deh. Berarti ini metastasenya ke paru. Oke, next. Oke, next. Nah, IFD NaCl 0,19 ppm. Kenapa kasih NaCl? Karena cairan isotonis ya. Nah, kita kalau pasien dengan kejang, kita berikan injeksi diazepam 10 miligram bolus pelan, maksimal 30 miligram per hari jika kejang. Terus pasiennya kan sakit kepala, maka dikasih Santagasic. Terus levetiracetam. Ayo kemarin masih ada yang inget nggak kenapa dikasih levetiracetam? Permisi dokter, Mm-mm. karena untuk levotiracetam ini pilihan terapi yang tidak menyebabkan stimulasi terhadap enzim kemoterapi itu loh. Iya, berarti kan dia tidak apa ya, dia apa enzim inducer kayak agen kemoterapi kalau nggak salah ya. Jadinya dia tidak akan mengurangi efek kemoterapinya itu kan ya. Gitu dokter. Eh, Makanya salah satunya adalah pilihannya levetiracetam. Kemudian asam folat atau ada yang tahu? Asam folat ini untuk vitamin otak mungkin dokter? Bukan, sebenarnya phenytoin dikasih asam folat. Phenytoin kadang bisa mendepresi sumsum tulang, makanya dikasih asam folat. Terus kenapa kok pasiennya dikasih vitamin B6? Ada yang tahu? Permisi dokter, izin, kemungkinan untuk vitamin B6-nya ini, nutrisi dari saraf-saraf tepinya dokter. Bukan, salah. Jadi, sebentar saya sambil buka ya buku Oke dokter. ya, biar tahu. Ini dulu waktu morning report PPDS selalu tanya mengapa pasien dikasih vitamin B6? Mengapa pasien ini? Saya, saya izin share screen ya. Baik dokter. Oh, disable. Wah, permisi dokter. Monggo dokter. Ya, bentar. Tak cari dulu buku kecil. Tak cari dulu. Epilepsi, epilepsi. Halaman 331. Nah ini ya.
Nah ini Dek, mengapa kok dikasih? Nah udah kelihatan ya. Oke dokter, Nah selamat kelihatan. jadi vitamin B6. Saya juga dulu penasaran kenapa sih kok dikasih vitamin B6. Nah ternyata nih pada ini loh. Nih kan ada ketidakseimbangan antara inhibisi dan eksitasi kan ya. Pada proses inhibisi, neurotransmitter utama itu kan GABA ya, yang akan berikatan dengan reseptor namanya GABA A dan GABA B. Nah, GABA merupakan neurotransmitter yang disintesis dari glutamat oleh enzim ini, GAD ini, dengan bantuan vitamin B6 di terminal presinap. Jadi vitamin B6 ini membantu apa? Membantu sintesis dari GABA merupakan neurotransmitter yang disintesis dari glutamat. Iya kan? Berarti membantu apa iki berarti ke? Bantuan vitamin B6. Jadi GABA merupakan neurotransmitter yang disintesis. Jadi membantu membantu ini no ya, inhibisi dari GABA ya. Oke dokter, Membantu sebagai proses bahan GABA. iya kan? Padahal kan neurotransmitter utama dari proses inhibisi adalah GABA. Namanya namanya kejang kan ketidakseimbangan antara inhibisi dan eksitasi. Jadi kan kita untuk meningkatkan apa ya? Proses inhibisi berarti ya? Iya nggak? Kalau dari Iya kalimat dokter. itu apa? Sambil saya Kalau baca. dari yang saya tangkap sih juga Mm-mm. sama dokter. GABA sebagai B6 itu sebagai prod apa awal dari pembentukan produk GABA sehingga meningkatkan proses inhibisi Inhibisi. Nah, zat. berarti intinya kalian udah tahu ya. Lah, kenapa sih kok dikasih vitamin B6, vitamin B6? Nah, itu alasannya tuh seperti itu. Berarti jadi kalian tahu sekarang. Share lagi deh, share lagi. Oke. Jadi kalian tahu kenapa sih kok koyo biasanya kok kalau kejang vitamin B6 atau K25 mg, asam folat, kayak gitu. Kenapa sih? Nah, itu tuh sebenarnya membantu meningkatkan proses inhibisi berarti ya. Nah, injeksi ondansetron jika muntah. Oke, next deh. Udah selesai. Ya, oke. Nanti setelah MRI kedua baru saya buka teori epilepsi ya. Oke. Dari yang morning report pertama ada yang masih bingung nggak? Sepertinya cukup dokter. Oke, sekarang morning report kedua dibuka dulu. Tapi Baik dokter. 6,1. Ini kok dokter untuk Oke, menginfo. kemarin SGPT. Ureum segini, GDS segini. 136, 3,9 cl. Oke, oke. Terapi lanjut. Oke, next ya. Ini pasien tadi ya, SOP cerebritis patentorial ya. Oke, next. Ya dokter. Nyeri kepala. Nggak usah, keluhan utama itu satu kalimat. Bisa kayak lemas setengah badan, kejang, ny- sat- terus nyeri kepala. Jadi nggak kayak gitu aja. Pasien datang dengan IGD. Di IGD keluhan nyeri kepala hebat yang berangsur-angsur sejak beberapa tahun lalu dan makin parah sejak 20 hari yang lalu. Nah, ini khas banget pada tumor cerebri. Jadi kalian kalau nemu pasien sakit kepala kronik progresif. Sakit kepala kronik kalau di sakit kepala dinamakan kronik itu jika lebih dari 3 bulan, Dek, ya. Eh, jadi khasnya tumor itu sakit kepala kronik progresif. Makanya kita ada pasien sakit kepala kok lebih dari 3 bulan, tambah lama tambah berat, ada divisi neurologis segala macam. Nah, ini dokter ke IGD kemarin laporannya sama saya sakit kepala sejak 20 hari yang lalu. Sebenarnya kan agak aneh ya, saya ada demam, aku kira apa ensefalitis gitu. Ternyata tumornya gede banget menioma gitu. Nah, ternyata
dia bertahun-tahun kayak gitu. Jadi sifatnya kronik progresif ya. Nah, terus habis itu ternyata lemas, demam, menusuk sebelah kiri aja. Nah, ternyata tumornya juga di sebelah kiri ya. Nah, pasiennya cukup nggak nyambung. Bentar ya. Baik, dokter. Ini Ibu Riyati BGA-nya. Alkalosis respiratorik, alkalosis, PCO2-nya rendah. Berat fungsi PCO2-nya yang dhuwur. Oke. Baik. Oke. Nah, terus habis itu pasien mengatakan ada nyeri kepala sebelumnya, nyeri kepala diikuti dengan oh ya nggak usah ada sehebat ini sebelumnya. Kalau kayak gitu berarti kayak SAH deh. Nyeri kepalanya itu rasanya kayak paling berat dalam hidupnya, thunderclap headache. Nah, kalau khasnya tumor itu adalah kronik progresif sefalgia, ya. Nah, terus habis itu berarti pasiennya juga ada penuh kesadaran, artinya adalah tanda-tanda TIK, ya. Ada mual, muntah, nah kejang nggak ada. Jangan lupa ya kalau pasien tumor-tumor serebri harus tanya apakah ada riwayat kejang atau tidak. Oke, kita tanya HT, DM, tumor keganasan. Nah, terus biasanya meningioma itu rentan dengan kaitannya dengan hormon, Dek. Jadi ditanya apakah dia ada riwayat kontrasepsi gitu. Kemudian next 224. Ingat namanya GCS itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif berarti ini sopor atau stupor. Kalau E-nya 3 lebih ke arah somnolen ya. Ini namanya GCS kuantitatif, E2, V2, M4. Harus ditulis kualitatif dan kuantitatif. Oke, next. Dia agak tebam ya sedikit ya. Next. Next. Nah, pupilnya aja nih, Dek. 66. Berarti dia ada TIK. Tadi pagi gimana, Dek? Habis injeksi Dexa, membaik nggak pasiennya? Permisi, untuk Maki sebagai penjaga ruangan boleh mempresentasikan pasiennya. Ya, pripun dokter? GCS terakhir berapa ini pasiennya ini? Ini kan tadi kan pupil 66, terus injeksi Dexa kan? Oke dok, tadi pagi GCS-nya Naik yang nggak? pagi naik dokter. Yang pagi itu pasiennya tidak bisa berbicara dan pasiennya cuma membuka mata saja dokter. Terus waktu siang pasiennya sudah berbicara tapi kadang nyambung kadang tidak dokter. Sekitar jam 11:30 tadi dokter. Oh ya, alhamdulillah ya. Berarti ini ya, dexamethasone ya. Oke, Ya, dok. Ya, dokter. next. Sebenarnya dosisnya sih sebenarnya 2 kali 10 miligram sih, tapi kayaknya kalau nggak salah di Karsa biasanya kita ngasihnya 4 kali 5. Waktu saya pendidikan ngasihnya 2 kali 10. Oke. Menial sign bisa dinilai pada pasien penuh kesadaran. Fungsi luhur tidak bisa dinilai. Anosmia tidak bisa dinilai. Benar-benar petosis tidak ada. Refleks cahaya melambat. Pupil isokor. Ini berarti pasien TIK-nya TIK banget ini, Dek. Ya. Nah, Nevis 7 itu eh bisa dinilai, Dek. Dengan caranya gini nih. Bentar ya. Saya, Pak. Nih. Saya tak buka kamera ya. Baik, dokter. Oh, nggak ada. Nah, Dek ya. Jadi kamu kalau meriksa nefus 7 pada pasien penuh kesadaran tuh dipencet sininya, Dek. Takik supraorbital itu ditekan kenceng banget. Nah, kalau dia itu meringis kayak gini, kan dia kayak nyeringai kan? Nah, kamu bisa lihat parese. Jadi meskipun kesan ya nih, kalian nulisnya kesan parese berapa. Jadi tekan aja sininya nih, takik supraorbital kenceng. Nanti kalau kesakitan kan pastinya kayak nyeringai gitu, ya. Baik, dokter. Oke, next. Terus, Taki supraorbita deh namanya yang ditekan. Baik, dokter. Terima kasih. Jadi nanti kalian mesti kesan apa gitu. Oke, next.
Nah, power sudah saya ajari. Kalau pada penurunan kesadaran, ini dropping test. Nanti hasilnya apa? Lateralisasi gitu. Iya, ada lateralisasi apa enggak pasien ini? Pada Mohon penurunan maaf, kesadaran dokter, cek. tidak dilakukan. Oh, tidak dilakukan. Nanti lain kali dilakukan ya. Ada pasien ada lateralisasi apa enggak gitu ya. Siapa sih ini pasiennya? Namanya dek? Nyonya Ratna, dokter. Ratna. Iya, dokter. Ratna di IGD bilangnya nggak ada lateralisasi. Oke. Terus habis itu knee dropping test. Jadi pasien penurunan kesadaran kita bisa menilai ada lateralisasi apa enggak. Penting banget itu ya. Nanti kamu kalau jadi dokter IGD, waduh ini penurunan kesadarannya dari paru kah, dari jantung kah, dari eh, metabolika. Nah, kalian cek aja lateralisasi. Oh, ternyata ada. Berarti mungkin curiga suatu ada lesi intrakranial di otak. TDI-nya dihapus saja. Ya, terus habis itu udah jadi misalnya kalian ujian dapat pasien nggak 456, ya tetap bisa cek lateralisasi ya. Sama cek nefus 7 tadi. Oke, next deh. Nah, perempuan 35 tahun, kronik progresif sefalgia. Bukan sefalgia kronis selama bertahun-tahun, Dek. Kan namanya kronis kan selama bertahun-tahun. Kronik progresif sefalgia. Khasnya pada tumor otak ini. Dek, biasanya kalau MR diajari klinis kayak gitu nggak? Dikoreksi detail klinis gitu nggak? Kalau Enggak. Iya, dokter. bicara ini, enggak, dokter. Oh, enggak ya. Ya udah, wes, alhamdulillah. Nah, yang kedua, yang berarti pertama adalah penurunan kesadaran di pasiennya. Berarti perempuan 35 tahun. Nah, DOC, slide yang kedua DOC. DOC itu decrease of consciousness. Nah, decrease of consciousness kalian harus membedakan itu akut apa gradual, itu penting banget. Yang namanya mendadak, sesuatu yang mendadak berhubungan dengan vaskular. Berarti apakah di dalamnya ada pembuluh darah yang pecah, alias ada tumor, terus dalamnya ada perdarahan, apakah memang ada ICH, apa ada SAH. Nah, makanya kita tanya, Pak, penurunan kesadarannya pelan-pelan atau dadak? Nek pelan-pelan itu bisa karena hipoksik, bisa karena metabolik, kayak gitu ya. Jadi pasien ini mungkin gradual ya. Nah, berarti gradual DOC. Tulis gradual DOC. Harus bisa ya bikin klinis ya. Ben pinter nantinya. Soalnya OC harus siapa tahu tulis diagnosis klinis. Kronik progresif sefalgia. Muntah proyektil. Penurunan kesadarannya hapus. Ya, ini boleh lah. Tonusnya meningkat ya. Saya rasa saat melakukan pemeriksaan seperti itu. Oh ya udah hipertonus gitu aja deh. Nggak usah deh, hipertonus nggak usah ditulis lah. Baik, dokter. Hipertonus nggak usah, refleks fisiologis meningkat nggak usah, nggak usah. Nah, berarti oke. Terus diagnosis topis untuk tumor itu kita nulisnya adalah supratentorial atau infratentorial. Makanya kalian lihat diagnosis saya yang saya sampaikan ke dokter UGD adalah DOC dutu SOP cerebri supratentorial. Dutu suspek meningioma. Saya nulisnya kayak gitu. Karena berarti intinya mau ngomong ini loh DOC-nya ini karena space occupying lesion, adanya SOP atau biasanya ngomongnya SOL ya di supratentorial. Jadi diagnosis topis untuk tumor itu supratentorial atau infratentorial. Kalau kalian lebih pintar lagi ya sebutkan lobusnya. Kalau bingung
nggak ada gloyoran, nggak ada nistagmus, nggak ada tanda-tanda cerebellum, tulisannya supratentorial gitu ya. Terus etiologisnya adalah langsung aja suspek, nggak DOC et causa SOP lagi. Itu kan tulisan kalau nulis-nulis di diagnosis rekam medis ya. Diagnosis etiologis adalah langsung aja suspek tumor cerebri primer. Kenapa primer? Nah, mungkin pertimbangannya karena tidak ada tumor di tempat lainnya, misal kayak gitu. Karena mungkin pasien eh, dengan epidemiologi, secara epidemiologi wanita, mungkin dia dari riwayat KB, bla bla bla. Nah, riwayat diagnosis sekundernya HT, stage 2. Lah dia dari riwayat HT nggak, Dek? Untuk hipertensinya Ada nggak? tidak ada dokter. Mohon Ya maaf. udah. Yo, berarti salah. Diagnosis sekundernya berarti nggak ono. Hapus. Diagnosis bandingnya berarti mungkin kamu bisa nulis tumor cerebri metastase. Ya, oke, next. Berarti membaik ya. Pakai dexamethasone ya. Oke, Ya, dokter. next. Baik, dok. Nah, ini apa ini? Oke, next. Nah, ini loh, Dek. Khas banget menioma. Dia ekstra aksial. Terus ada dural tail ekstra aksial. Tak liatin wes gambar CT scan kepala saya. CT scan ini. Oke, next. Head up 30 derajat tetap pasien penurunan kesadaran posisinya HOB 30 untuk perfusinya di otaknya ya. Injeksi dexamethasone. Pasien ini dengan tumor cerebri primer yang gede segitu, otomatis TIK-nya meningkat. Tumor biasanya terjadi di sekitarnya ada edem vasogenik. Makanya kita ngasih Dexamethasone injeksi. dexamethasone. Dosisnya sebenarnya 2 kali 10 miligram deh, tapi kemarin memang ujung-ujungnya kan sama ya sebenarnya. Kita 4 kali 5 deh. Kalau biasanya di situ 4 kali 5 sih. Tapi kalau saya pendidikan 2 kali 10, tapi saya kasih ini. Ya, sebenarnya di buku tulisannya diberikan berapa ya? 4 kali 5 kalau pokoknya kalau sekolah saya dapetnya 2 kali 10 lah gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa deh. Wes art of therapy yang penting pasiennya kasih deksa gitu ya. Nah, terus habis itu pasiennya kan otomatis sakit kepala ya, makanya dapat santagesik. Ranitidin, pasien penuh kesadaran bisa terjadi stres ulcer. Terus habis itu ondansetron pasiennya muntah. Nah, kemarin memang di IGD saya belum mengkonsulkan kepada bedah saraf karena harus di KIE dulu. Mau nggak lah? Saya mikirnya Allah nanti dokter, maksudnya kan repot ya kalau pasien yang masih nggak sadar, dokter IGD KIE kan biar maksudnya di KIE. Berarti di KIE mau ya untuk diambil tumornya ya? Akhirnya pasien mau tadi pagi, dokter. Iya, makanya saya ya udahlah biar konsul NS-nya ini ya sudah. Oke, saya sekarang share epilepsi ya, Dek. Baik, dokter. Saya belum pernah nerangin epilepsi ya. Udah belum sih? Kalau epilepsi belum, dokter. Belum ya. Oke. Lah Maki besok ujian, besok mini cek, malam ini jaga, besok MR. Nggak apa-apa Maki ya. Tinggi dokter. Pengen cepet selesai. Nah, ini lihat ya Dek ya. Nanti kalau Maki nggak bisa dengerin apa ada pasien nggak apa-apa. Ya oke, kita ke jadi eh kita ke bangkitan epileptik dan non epileptik deh. Jadi kita ngomongnya bangkitan bukan kejang ya. Ada 2, epileptik dan non epileptik. Kita harus tahu konsepnya ini dulu. Epileptik itu apa? Epileptik itu akibat
eh, abnormalnya aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak. Nah, non-epileptik apa? Berarti ya tidak diakibatkan oleh aktivitas neuronal abnormal dan berlebihan di otak. Kita harus tahu dulu bangkitan epileptik dan non-epileptik. Nah, bangkitan epileptik sama sinkop. Harus tahu sinkop biasa upacara, berdiri lama, belum makan, lingkungan ramai, dan segala macam. Nah, kalau bangkitan epileptik tadi yang karena kelainan abnormal neuronal di otak itu harus ada faktor pencetusnya, kurang tidur, stimulasi fotik. Stimulasi fotik itu cahaya yang berkedip-kedip sama hiperventilasi. Ini stimulasi pada waktu kita pemeriksaan EEG. Maka dari itu, kalau pasien kok ada kejang, dulunya dari riwayat kejang kita tanya, Bu, ini anaknya kurang tidur kah? Kecapean kah? Atau sering main HP? Nah, kenapa sih kok sering main HP? Tanya ini gitu. Nah, itu kan stimulasi fotik, Dek, bisa, Dek. Terus kecapean, stres. Nah, itu bisa bikin mencetuskan adanya kejang. Terus habis itu khasnya dari sinkop, pucat dan berkeringat gitu ya. Oke. Nah, kalau yang bangkitan epileptik tadi itu dia bisa saat tidur, Dek. Makanya kita bedakan sama involuntary movement juga tadi ya. Involuntary movement tidak terjadi pada saat tidur. Tapi kalau bangkitan epileptik bisa terjadi saat tidur. Oke. Terus ini ada pines, Dek, psikogenik. Jadi pasiennya kayak psikogenik non epileptik bangkitan. Jadi pasien itu sebenarnya nggak kejang gitu loh, Dek. Jadi kayak pura-pura gitu loh intinya ya. Nah, itu ada bedakan sama bangkitan epileptik yang apa. Nah, kalau bangkitan epileptik mendadak, kalau pines psikogenik non epileptik seizure itu bertahap. Nah, terus ada yang ini nih, Dek, posisi pelvisnya terangkat. Harusnya kalau bangkitan epileptik ya nggak keangkat pokok pelvisnya. Kalau yang ini sering. Kemudian bisa terjadi di manapun. Nah, seringkali muncul pada situasi banyak orang kalau yang PINES. Terus serangan di depan dokter sering. Jadi saya punya dulu waktu saya zaman sekolah tuh punya pasien deh. Pasiennya tuh dia itu waneh pol bilangnya light perception negatif. Tapi kalau dari jauh saya datang, dokter Ina, gitu lah. Aku kan bingung lah perasaan katanya Pak pandangannya light perception negatif, tapi kok bisa ngeliat. Terus dia tuh suka kayak muncul kejang gitu loh, kayak pura-pura. Nah ternyata kayak dia tuh kayak bilangnya kejang, ternyata tuh dia cuman kayak di depan orang, terus ya itulah kita nyebutnya dia PINES, psikogenik non epileptik bangkitan. Nah, terus habis itu kita nah ini Dek, makanya tadi monovokal, monogeneral apa sih? Nah, vokal itu ada yang sadar sama yang gangguan kesadaran, terganggu kesadarannya. Terus ada yang motorik sama non motorik. Motorik otomatisan ngecap-ngecap. Klonik tadi ya, hentak-hentak. Tonik kaku, non motorik macam-macam, ada emosional, sensorik, kognitif, behavioral, otonomik. Ini dulu saya waktu sekolah itu saya punya pasien itu kejangnya ketawa deh. Jadi kalau kejang itu dia ketawa. Nah, terus ada vokal tuh bilateral tonik-klonik. Jadi awalnya dari vokal di tangan dulu, terus nyebar ke seluruh tubuh, terus pasien nggak sadar. Itu namanya vokal tuh bilateral tonik-klonik. Terus ada yang general, general nggak sadar. Dan ada yang tidak diketahui. Makanya kita penting banget untuk tanya tipe bangkitannya itu apa. Karena kaitannya dengan obatnya. Ini ada definisinya macam-macam. Nah, terus habis itu kita masukkan tadi bangkitan epileptik. Masih ingat yang tadi epileptik berarti karena apa? Adanya cahaya atau stres fisik. Itu faktor pencetusnya bukan karena adanya abnormal neuronal di otak. Nah, bangkitan epileptik tadi itu karena ada abnormal neuronal di otak itu ada yang
Dengan provokasi, diprovokasi baru muncul, dan ada yang tanpa provokasi. Mungkin 2 minggu ini kita nggak pernah dapat akut symptomatic seizure. Pernah nggak dengar? Nah, kadang ada yang pasien dengan akut symptomatic seizure. Apa sih itu akut symptomatic seizure? Jadi, bangkitannya ini terjadi pada saat atau dalam waktu yang berdekatan dengan gangguan episode akut. Misalnya apa? Pasien di IGD nih, kamu di dokter IGD, datang dengan kejang. Nah, terus kamu tanya sama keluarganya, "Pak, udah pernah kejang belum sebelumnya?" "Nggak pernah, Dok, ini baru kejang." "Kok kayak aneh, ada sakit kepala nggak?" "Nggak ada." "Kok kejang?" Terus kamu kan nge-lab kan, di lab kan, darah lengkap, GDS, URCR, OTPT gitu kan, SE. Ternyata 450 gulanya. Nah, itu bisa bikin kejang. Nanti diagnosisnya namanya adalah akut symptomatic seizure. Bukan epilepsi ya, akut symptomatic seizure. Jadi bangkitannya ini muncul pada waktu yang berdekatan dengan gangguan episode akut. Apa aja cut off point-nya untuk bangkitan simptomatik akut ini yang pada gangguan metabolik? GDS kurang dari 36 bisa bikin kejang. Lebih dari 450. Natrium kurang dari 115. Kalsium kurang dari 5. Magnesium kurang dari 0,8. Bun. Bun itu adalah ureum dibagi berapa, Dek? Berapa sih? Aku lupa. 2,78 ya? Nah, bun lebih dari 100 dan kreatinnya lebih dari 10. Pasien makanya kadang saya pernah dikonsuli, "Pasien ada sakit kepala nggak?" "Nggak ada." "Kejang baru pertama, Dok." Waktu GDS-nya ternyata high, di atas 450. Oh, ya udah kita akses sebagai akut symptomatic seizure. Itu namanya ya. Nah, ini kalau yang bangkitan simptom aku pada beberapa penyakit ini ada juga. Nah, terus tadi kan dengan provokasi ya. Nah, kalau yang ini adalah unprovoked seizure. Nah, kalau unprovoked seizure apa? Ya, berarti bangkitannya tanpa penyebab yang nyata, bangkitan karena penyakit dahulu, bangkitan yang berkaitan dengan lesi di otak yang telah ada sebelumnya. Misal, di otaknya ada tumor, Dek. Berarti ini masuknya kan unprovoked seizure ya. Ada tumor, misal dia pernah kecelakaan, terus pernah dijahit, pernah kraniotomi misal, dia dulunya ada ICH, atau misal dia ada tokso atau abses. Nah, itu berarti masuknya unprovoked seizure, nggak diprovokasi keadaan akut. Nah, terus bangkitan refleks apa, Dek? Bangkitan refleks itu muncul dalam detik atau menit karena ada suatu stimulus. Macam-macam nih, Dek. Bisa karena dengerin musik terus dia kejang, baca dia kejang, makan juga bisa, dan lain sebagainya, ya. Kemudian pemeriksaannya apa? Kalau penunjangnya berarti di EEG. Kalau kasus-kasus infeksi di otak, curiga meningoencephalitis, ya berarti di LP, di EKG juga. Nah, laboratorium penting ya. Jadi kalau ada pasien kejang di IGD, kamu cek lab. Lihat aja, siapa tahu ternyata dia akut symptomatic seizure. Ya. Masih ingat ya dia akut symptomatic seizure tadi ya? Nah, Oke, terus dokter. pada tata laksana bangkitan berarti jaga RW-nya, terus eh, pada dalam 5 menit pertama berikan diazepam. Nanti dosisnya pakai lihat yang belakang aja ya. Ini kalau pasien eklamsi buka kasih diazepam ya. Pakainya MGSO 4. 4 mg IV selama 10 menit atau MGSO 4 mg IM. Boka-boki ya. Oke. Terus habis itu udah. Nah, sekarang kita itu baru masuk bangkitan, Dek. Nah, kita baru ngomong epilepsi. Jadi epilepsi itu apa? Kelainan otak yang ditandai kecenderungan terus-menerus untuk menimbulkan bangkitan epileptik. Tadi ingat lagi, tadi bangkitan ada bangkitan epileptik, non epileptik, unprovoked seizure, provoked seizure, bangkitan refleks. Nah, sekarang epilepsi itu apa sih? Jadi ada syaratnya ini definisinya pakai 3 ini. Yang pertama adalah minimal terjadi
dua bangkitan unprovoked. Yang provoked yang apa? Yang provokasi tadi karena misal lihat cahaya tadi kan dokter. Bukan. Yang muncul berdekatan dengan episode akut itu. Iya betul, yang muncul di berdekatan episode akut. Nah, kita balik lagi ke sini, ben kowe gilingan. Ya ini, provoksizer, diprovokasi. Kalau tadi yang cahaya bla 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 itu adalah pencetus. Tadi itu faktor pencetus di ini. Faktor pencetus nih yang faktor pencetus, bangkitan epileptik, kurang tidur, stimulasi fotik, hiperventilasi itu adalah faktor pencetus. Nah, kalau ini provokasi. Nah, yang provokasi itu yang tadi dengan episode akut, misal hipoglikemi kurang dari 35, hiperglikemi 450, BUN lebih dari 100, kreatinin lebih dari 10. Nah, itu yang penting. Nah, terus habis itu, jadi epilepsi itu apa? Epilepsi adalah apabila terjadi dua bangkitan unprovoked, berarti yang nggak diprovokasi keadaan aku tadi, atau dua bangkitan refleks. Buat bangkitan refleks itu yang munculnya kayak baca, makan, yang tadi gitu. Nah, dengan jarak waktu antar bangkitan pertama dan kedua lebih dari 24 jam. Artinya apa? Misal kalian jaga IGD, pasien pagi ini kejang, terus habis itu besoknya kejang 2 kali. Terus kamu lihat labnya lengkap, labnya aman semua, berarti tanpa diprovokasi keadaan akut lab tadi itu. Wah, berarti kamu bisa ngomong kalau itu epilepsi. Atau satu bangkitan tanpa provokasi. Kejangnya 1 kali aja nih dok. Atau satu bangkitan refleks. Nah, tadi katanya harus 2. Bisa kalau satu bangkitan unprovoked, tapi harus kemungkinan terjadinya bangkitan berulang 10 tahun ke depan itu sama. Tapi dia ada resiko untuk terjadinya bangkitan berulang dalam 10 tahun depan. Maksudnya apa? Waktu kalian CT scan di otaknya ada meningioma gede banget. Atau dia ada riwayat CVA, ICH, atau trombosit. Berarti kan dia beresiko kan terjadi berulang 10 tahun ke depan. Misal dia abses. Nah, itu bisa disebut epilepsi. Nah, terus sudah ditegakkan diagnosis epilepsi oleh dokter yang kompeten. Kemudian, nah terus epilepsi bisa sembuh nggak sih? Kita ngomongnya resolve, yaitu dapat diatasi apabila mereka itu eh, tetap jadi sindrom epilepsinya tergantung usia tetapi sudah melewati batas usia tertentu atau mereka yang tetap bebas bangkitan selama 10 terakhir tanpa obat anti epilepsi 5 tahun, Bu. Jadi, nggak bisa sembuh nggak, Dok? Untuk epilepsinya dapat diatasi, Bu. Yang penting bebas bangkitan. Kita ngomongnya gitu. Oke, tadi berarti tipe bangkitan ada vokal, umum, unknown. Etiologinya ada struktural, genetik, infeksi, metabolik, imun, dan unknown. Nah, terus habis itu kita ke sini. Macam-macam ya, bisa dari tadi loh, dia infeksi bisa karena ada infeksi-infeksi di otak, metabolik, imun, bla bla bla. Nah, terus makanya tadi penting banget. Nah, terus yang perlu dianamnesis apa? Anamnesis gejala tanda sebelum, selama, dan pasca bangkitan. Kita tanya, Bu, sebelum sebelum kejang sadar apa enggak? Pas kejang sadar apa enggak? Setelah kejang sadar apa enggak? Terus kita tanya sebelum kejang itu ada kayak rasa lapar dulu, berkeringat, eh, mengantuk, perutnya nggak enak atau apa. Nah, selama bangkitan kita tanya, ada deviasi mata nggak? Haida belum belajar bahasa Inggris. Hah? Ya belajar dulu yang PAI belajar dulu sayang. Atau saya mau apa? Mau belajar bahasa Inggris. Ya sudah belajar dulu. Kok caranya ya belajar dulu sayang. Lihat HP-nya Mama di kelas 4 ini loh. Mama loh udah download. Bentar ya, Dek. Ya, nggak bisa, nggak boleh pupuk dulu. Udah baca dari HP Mama.
Ini loh. Aku ada belum. Kan ini udah mama kirimin. Ada kematian apa ini? Atau kamu? Ini loh bahasa Inggris. Bentar boleh ke? Nah ini loh. Nih. Bikin 5 kalimat segala macam. Nah terus Dek, kita tanya apakah ada deviasi mata, gerakan kepala, maksudnya kayak matanya nengok dulu. Terus ada ngecap-ngecap enggak? Ada ngompol, ngebrok. Bisa kita nanya ada lidah tergigit enggak? Kayak gitu ya. Jadi selama kejang kalian tanya durasinya berapa, frekuensinya berapa kali. Tadi mau menyimpulkan epilepsi apa bukan ya? Kayak gitu. Pasca bangkitan gimana? Tidur, gelisah, atau hemiparese. Nah, ada deh namanya thought paralysis. Hemiparese pasca bangkitan. Habis kejang tuh pasiennya lemas paruh badan deh gitu. Nah, ada faktor pencetusnya. Kelelahan, kurang tidur, hormonal, stres psikologis, dan alkohol. Terus faktor lainnya. Nah, terus habis itu kita tanya, Bu, sebelumnya adiknya pernah kejang apa enggak? Eh, kalau pernah kejang, apakah pernah minum obat anti epilepsi? OAE itu obat anti epilepsi. Istilah sekarang namanya anti seizure medication, ASM. Tapi kalau di buku-buku masih pakai OAE. Kita tanya sebelumnya pakai obat apa? Itu penting. Obatnya apa, dosisnya berapa, berapa kali, karena OAE itu nggak boleh sampai lupa minum obatnya, Dek. Kalau kita nggak nanya, dia lupa, pasiennya kejang. Dihitung dari awal lagi nantinya. Kayak pasien TB itu loh, Dek, sekalinya kejang, padahal kita tuh kan memberikan obat minimal 3 tahun. Pas saat 3 tahun itu terus kita EEG kan. Nah, ternyata pas saat itu kejang, jadi balik lagi kayak kita ngitung dari pertama. Terus kita tanya, dulunya pernah ada riwayat sakit apa? Ada riwayat sakit kejang demam atau enggak? Ada riwayat epilepsi dalam keluarga apa enggak? Ada riwayat epilepsi pada saudara sekandung apa enggak? Kenapa harus ditanya? Karena itu penting, karena untuk itu bisa menjadi patokan kita memulai obat anti epilepsi. Kalau ada eh, riwayat kejang pada saudara sekandung. Nah, tujuannya adalah bebas bangkitan tanpa efek samping. Terus, oke ini terus mulainya kapan? Ya diagnosis epilepsi sudah dipastikan. Keluarga setuju karena diberikannya minimal 3 tahun, Dek. Terus terapi direkomendasikan juga bila kekambuhannya tinggi. Misal di EEG ada fokus epilepsinya, di CT scan ada lesinya, Dek, misal meningioma. Kasih aja berarti obat anti epilepsi. Misal pemeriksaan neurologisnya mengarah pada kerusakan otak, riwayat trauma kepala, riwayat stroke, atau pertama kali kejang tapi status epileptikus. Status epileptikus apa? Nanti kita lihat. Atau ada riwayat kejang pada saudara sekandung, Dek. Riwayat epilepsi pada saudara sekandung bukan orang tua, kita bisa patokan untuk memulai obat anti epilepsi. Terus obatnya apa? Nah ini kayaknya KMPPD kayaknya pernah keluar deh. Jangan lupa anak dengan bangkitan parsial, oke. Anak oke. Kalau saya ngapalinnya gitu. Oscar Bazepin. Dewasa dengan bangkitan parsial kita ngapalinnya adalah Kavelezo. Kalau saya gitu. Carbamazepin, phenytoin, levetiracetam, zonisamid. Nah, dewasa dengan bangkitan umum tonik-klonik ini ya adalah carbamazepin, lamotrigin, oxcarbazepin, pentobarbital, phenytoin, topiramat, FPA. Level D, gabapentin, levetiracetam. Ini pasiennya kan bangkitannya kan parsial ya, Bu Ratna ya. Berarti kita bisa ngasih Kavelezo, kave carbamazepin, atau phenytoin, atau levetiracetam, atau zonisamid. Nah, terus yang paling unggul mana nih 4 ini? Ini urutannya adalah urutan berdasarkan abjad, deh. Bukan berarti harusnya karbamazepin dulu. Bukan, bukan. Ini berdasarkan abjad, terserah. Saya pertimbangannya ngasih phenytoin karena pasiennya bangkitannya parsial. Parsial itu vokal. Berarti ada tempat untuk pemberian phenytoin. Nah, tapi pasiennya ternyata kemo.
ingat enzim inducer, makanya kita ganti levetiracetam. Levetiracetam toh juga level A kok di dewasa bangkitan parsial. Gitu caranya ya. Terus yang sering pernah keluar itu kalau nggak salah anak dengan bangkitan parsial sama anak dengan bangkitan lena, Dek. Kalau anak dengan bangkitan lena itu singkatannya apa ya? Saya lupa. Asam valproat sama etoxusimid. Nah, kalau yang ini lamotrigin. Kalau usia tua ingat orang tua galak, gabapentin, lamotrigin. Nah, palingnya sih saya gitu. Pakai jembatan keledai. Nah, terus tadi kan pemberian levetiracetam 1 kali 500 ya. Ternyata sudah betul dosis awalnya adalah 500 mg. Bisa dimulai pertamanya 2 kali sih. Atau mulai dari 500. Mungkin pertimbangannya 1 kali 500 dulu. Udah. Ini buku ini lengkap banget, bagus banget. Nah, mungkin efek samping yang perlu kalian ketahui. Ada karbamazepin tuh bikin SJSD. Ini adalah efek samping idiosinkrasi. Efek samping yang tidak terkait dosis dan tidak terkait waktu. Ada pasien kalau nggak salah Pak Tohari ya. Dia itu eh efek samping kena phenytoin setelah 1 bulan minum phenytoin. Waktu saya pendidikan PPDS, saya pernah dapat pasien efek samping phenytoin setelah 3 bulan, Dek. Jadi baru muncul. Itu namanya efek samping idiosinkrasi. Tidak terkait dosis dan tidak terkait waktu. Jadi munculnya nggak tahu. 3 bulan baru muncul bisa. Nah, SJS segala macam. Nah, phenytoin itu yang paling sering ya, karena kita sering membuat phenytoin. Dia juga bisa tuh SJS idiosinkrasi. Terus dia itu bisa hiperplasia gingiva, Dek. Hiperplasia glusi. Saya juga pernah dapat pasiennya ini. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian levetiracetam tidak boleh diberikan pada gangguan ginjal. Nah, tadi sudah. Terus ini yang kalian harus tahu. Nah, terus kalau ada yang tanya nih lah, terus obat anti epilepsinya diberikannya berapa tahun, Dok? Ya minimal 3 tahun. Penghentian OAE secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3 sampai 5 tahun bebas bangkitan. Dok, saya sudah 3 tahun nih, Dok. Nggak kejang. Bisa diberhentikan. Nah, caranya minimal 3 tahun bebas bangkitan, EEG-nya harus normal. Disetujui oleh keluarga karena Bu, ini saya turunkan ya 25% dosisnya bertahap. Setiap bulannya dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau Ibu kejang lagi berarti hitungannya dari awal lagi dari hari ke-0. Nggak kepake tuh 3 tahunnya. Ulang lagi dari awal. Tapi kadang pasien nggak apa-apa Dok, tak coba dulu karena saya pengen benar-benar berhenti gitu. Terus yang perlu kalian tahu lagi adalah pemberian ini gangguan renal nggak boleh levetiracetam ya. Jadi kalau di pasiennya levetiracetam, gangguan renal nggak boleh. Nah, yang kalau gangguan hepar yang tidak boleh adalah phenytoin. Jadi kalau OTPT-nya tinggi, nggak boleh pakai phenytoin. Terus ada lagi yang paling penting lagi, ini tata laksana kalau kalian di IGD. Nanti jadi dokter IGD, dapat pasien, ternyata pasiennya status epileptikus. Ada yang tahu nggak status epileptikus apa? Bingung ya. Nggak apa ya, dia sampai jam 9 ya, biar kalian tahu epilepsi. Ini beberapa hari ini dapat pasien epilepsi, biar kalian tahu. Baik, dokter. Nah, terus status epileptikus, ada yang tahu nggak deh status epileptikus? Nggak ada yang tahu ya status epileptikus. Nah, itu penting banget deh status epileptikus. Nah, status epileptikus adalah ini dengan menggunakan yang baru. Status epileptikus didefinisikan bangkitan epileptik yang memanjang
atau berulang sesuai durasi bangkitan yang dapat dilihat dari tabel ini. Makanya penting banget tanya. Dek, kok nggak ada ya? Nah, makanya penting banget tanya berapa kejangnya berapa lama sih, Bu? Kalau bangkitannya tonik-klonik general lebih dari 5 menit anggap sebagai status epileptikus. Berarti ada tempat untuk loading. Kalian kan kerja di IGD di loading. Loading itu apa sih? Setelah ini ada. Kalau vokal dengan gangguan kesadaran itu 10 menit. Kalau absen lebih dari 10 sampai 15 menit itu sebagai status epileptikus. Jadi pasien kejang general ke IGD. Kejangnya berapa lama? 1 menit, Dok. Berarti bukan status epileptikus ya. Tapi kalau general tonik-klonik kejangnya berapa? 15 menitan lah, Dok, dari rumah sampai sini kejang terus nggak berhenti. Wah, berarti status epileptikus nih. Kamu langsung lari ke tata laksana ini. Berarti ada tempat nih untuk loading. Nanti kalau kamu kadang dokter IGD ini lapor, Dok, pasiennya sudah di loading, Vanitauin di IGD. Nah, itu. Oh, berarti mungkin itu status. Makanya kita harus tanya durasinya. Berapa lama kejangnya itu penting banget. Nah, yang pertama. Nah, terus nih kalau ada pasien kejang di IGD, stabilisasi dulu A, B, C, D. Terus, kan ini kan tim ya. Cek GDS, pakai GDS stick kan. Kurang dari 60 masukkan dextrose. Segala macam pasang jalur IV. 0 sampai 5 menit waktu fase stabilisasi. Kejang masih berlanjut nih. Kalian injeksi diazepam. Kita kalau ngomong 10 mg bila kejang bolus pelan maksimal 30 mg per hari. Nah, kalau di sini dosisnya pakai 0,15 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan per dosis. Maksimal 10 mg per dosis. Diulang 1 kali. Kalau misalnya dia masih kejang pakai midazolam atau lorazepam IV nggak ada di Indonesia. Jadi kalau kalian ada pasien di IGD kejang, pertama masuk bukan eklamsi ya, kejang yang biasa masukin diazepam. Nah, kalau kejang masih berlanjut, ini bisa diulang 1 kali, Dek. Kalau ya saya biasa bilang itu kan maksimal 30 mg per hari kan. Kalau masih kejang, kejang lagi, Dok. Udah di diazepam misal. Udah kejang nih, udah di diazepam 1 kali ya, 2 kali diazepam kok tetap kejang, kalian langsung loading deh. Coba kalian lihat Bu Ratna itu kayak di IGD di loading deh. Nah, itu dikasih phenytoin deh. Dosisnya berapa? 50 sampai 18 mg per kilogram berat badan. Atau kalau ternyata pasiennya OTPT-nya tinggi, ya sudahlah, saya mau loadingnya asam valproat oral. Ingat asam valproat dosisnya 40 mg per kilogram berat badan. Kalau levetiracetam juga bisa di loading, jadi masukin semua dosisnya 60 mg per kilogram berat badan. Kalau kejang masih berlanjut, ulangi terapi lini kedua ini atau berikan midazolam. Itu udah sekian. Selesai epilepsi. Dari epilepsinya ada yang mau ditanyakan? Permisi dokter, saya izin Mm-mm, untuk konfirmasi saja dokter. mm-mm. Jadi untuk status epileptikus itu kejang terus-menerus disertai penurunan kesadaran yang lebih dari 30 menit atau secara beruntun tanpa disertai pemulihan kesadaran begitu gitu dokter. Oh, itu kalau yang ilai lama ya, Dek ya. Ya memang yang definisi yang lama. Itu dari buku UI atau bukan? Jadi yang ini tuh buku epilepsi yang terbaru dari Perdosi. Nah, kalau yang barusan yang berulang atau memanjang dengan durasi tadi lihat dari T1 T2 itu. Kalau yang saya baca memang ya dari jurnal-jurnal yang lama itu tulisannya jika kejang berulang dan disertai penurunan kesadaran kan ya? Ada Iya dokter. kata-kata kayak gitu. Ya itu yang definisi yang lama. Tapi kalau yang status epileptikus yang baru melihat dari ini, kalau berulang atau memanjang, pokoknya pasiennya general lebih dari 5 menit, ya kamu bisa nganggap sebagai status epileptikus. Pertimbangkan untuk loading gitu.
Kalau loading harus dilihat ya. Eh, Kalau loading harus dilihat. Kalau kalian mau ngasih phenytoin, Dek, hati-hati pada pasien dengan sinus bradikardi, aritmia, AV block. Itu hati-hati banget untuk pemberian phenytoin. Jadi kadang pernah dokter IGD-nya sudah loading, sudah saya loading, Dok. Sudah di EKG belum? Belum. Ternyata pasiennya aritmia, Dek. Bisa sinus bradikardi segala macam, nggak boleh diberikan itu gitu. Coba dilihat dari buku UI pakai yang lama atau baru, tapi kalau ini saya ngambilnya dari buku pedoman tentang laksana epilepsi yang terbaru. Tak kirimin ya, langsung itu nanti bisa share ke teman-teman. Oke, siap. Terima kasih banyak, Maaf dokter. dokter. Ada pertanyaan lainnya lagi, jadi kalian tahu. Karena nanti di lapangan sering ketemu pasien kejang. Dulu saya bingung banget deh. Duh, pasien kejang. Kayak agak, aduh, kayak gitu loh. Zaman dulu banget. Waktu masih dokter umum. Sekarang pasien kejang ya udah. Kasih ini gitu. Ada lagi yang mau tanyakan selain terkait epilepsi? Semoga jadi lebih ini ya. Sambil mau saya share tentang tadi kan meningioma ya. Kalian refer dapat apa? Masih belum diberikan dokter. Oh, yang siapa? Hana ya, Hani ya. Iya dokter saya. Titik callingnya cari yang pada ICH ada nggak, Dek? Soalnya kan kayaknya pakai dosisnya beda ya kita ya. Oh iya dokter, baik dokter. Kenapa sih? Mesti saya biar ini aja sih, biar oh, jadi nanti kalau kalian di IGD udah kerja, kira-kira yang perlu diberikan tuh apa gitu. Baik Nah, dokter. jadi kan tadi itu meningioma ya, Dek. Meningioma. Periksa. Sambil saya cari, ada yang mau ditanyakan? Nah, Dek, pada pasien ini jawabannya beres saja. Oh nggak ada yang dexamethasonnya. Jadi, Dek, kalau pasien dengan tumor, edemnya vasogenik, pasien di IGD-nya TIK-nya meningkat, udah kasih aja dexa, Dek. Ya. Nah, oh iya iya iya. Nah, ini loh, Dek. Efek masa herniasi. Pengobatan lini pertama untuk masa simptomatik pada lesi masa intrakranial adalah kortikosteroid dosis tinggi, dexamethasone untuk mengurangi kenapa nih kayak gini? Untuk mengurangi edem vasogenik, dosis awalnya adalah 10 miligram. Jadi kan dulu pernah tuh waktu saya sekolah bolus 10 miligram, tapi akhirnya eh, nggak usah kasih bolus, pakai maintenance aja karena pasiennya resiko untuk terjadi perdarahan lambung gitu. Jadi dexamethasone buat apa sih? Untuk mengurangi edem vasogenik gitu. 4 miligram setiap 6 jam ya atau kalau saya makanya tadi kasihnya 4 kali 5 miligram gitu ya. Jadi kalau di lapangan Dexa buat apa sih? Ya TIK untuk TIK, TIK-nya tumor gitu. Terus itu penyebabnya. Hmm, Kira-kira ada yang belum paham nggak, Dek? Ini berarti belum dikasih judul referat sama sekali. Belum, dokter. Dokter, Jurnal belum. readingnya berarti 3 sama Dokter Winda. Untuk jurnal reading-nya, Ada yang dekat dengan dokter Anis juga dok. ya dokter. Oh, oke, itu dibagi biasanya. Nggak dibagi. Dokter Nah, mohon izin uh-uh. tanya, apakah bisa epilepsi psikogenik itu pada awalnya memang menunjukkan
misalnya epilepsi simptomatik, kemudian apabila eh, disertai dengan kecemasan atau depresi juga timbul adanya Agresif. Ya, psikogram. ya Apakah bisa, bisa dok seperti bisa itu dok? juga sih deh. Pasien saya itu benar-benar memang pertamanya dia kayak epilepsi beneran. Terus habis itu dia ada PINES tadi, psikogenik, epileptik, PINES, non epileptic seizure kan. Psikogenik bisa. Tadi ya pokoknya dia kayak pura-puranya ya. Tadi ada ciri-cirinya sih, dia ada tabelnya. Dia serangan di depan banyak orang. Terus serangannya tuh kayak gradual, kayak gitu-gitu. Bisa juga sih, gitu. Oh ya dok, baik. Terima kasih banyak dokter. Itu ya takutnya pasien itu ya. Nah, ini meningioma ya, Dek. Tadi pasien MR kedua. Nah, meningioma itu tumornya dari meningen, Dek. Makanya ekstra aksial. Paling banyak pada perempuan, tapi jangan salah, laki-laki ada kok. Tapi emang jarang. Nah, terus ini lewati aja. Jadi CT scan-nya cukup menegakkan diagnosis meningioma khas banget deh pokoknya. Masanya itu bulat, itu tadi kan bulat ya, berlokasi dekat dengan durameter, akan mengalami penyengatan setelah pembelian kontras. Pokoknya khas banget tuh pasiennya yang Bu Ratna kalau nggak salah ya. Bulat, ekstra aksial, berdekatan dengan durameter. Wes itu khasnya meningioma. Nah, terus terapi utamanya tuh apa? Operasi gitu. Terus perlu nggak sih radioterapi? Indikasi radioterapinya jika tumornya tidak dapat dioperasi akibat dekatnya tumor dengan struktur penting atau eksisi total subtotal pada derajat 1. Terus habis itu, nah itu meningioma deh, jadi banyakkan pada cewek. Biasanya kaitannya dengan hormonal. Pasien tanyain apakah ada riwayat apa riwayat KB kayak gitu. Terakhir kalian mungkin tahu nggak dia maksudnya ekstra aksial itu apa? Maniotomi kemudian diambil tumornya seperti itu, Dokter. Bukan, ekstra aksial itu seperti ini, saya share. Ini kan direkam ya, nggak apa-apa ya, biar direkam kan ya? Iya, Dokter, sedang Mm. direkam, Dok. Maksudnya biar kalau yang nggak bisa dengerin, bisa kayak maki gitu bisa ini. Nah, ini deh kita cara baca CT scan kepala. Kan CT scan kepala ada yang dengan kontras, tanpa kontras, ada CTA, ada MRA, ada MRI. CT scan kepala yang dengan kontras itu kalau curiga kita ada infeksi, tumor, itu dengan kontras. Kalau CTA untuk apa? Untuk lihat adanya aneurisma apa enggak. Terus ini potongan aksial, ini koronal. Ini aksial kan ya, ini aksial. Koronal, ini sagital. Nah, kadang saya tanya, ada kan ada putih-putihnya. Nanti saya minta radiologi untuk cek ada HU-nya berapa. Nah, di dot nanti HU-nya. Kadang putih-putihnya ini klasifikasi kah, perdarahan kah, kan gitu. Kita lihat HU. Ini lobus-lobusnya ya. Jangan lupa midbrain itu midbrain itu kayak kacang ya. Kayak kacang kan ini ya. Ya terserah lah kayak apa mesencephalon ya. Ingatnya kayak kacang. Nah, terus yang ini deh, kan kita ngomongnya biasanya kayak gimana nih? Mesencephalon pons medulla oblongata. Se. Nah, ini midbrain kan kayak kacang. Nah, terus ada yang bilang kayak eh ada yang bilang kayak Mickey Mouse ya, Dek ya. Yang kayak Mickey Mouse yang apa? Nah, ada yang kayak kacang, ada kayak Mickey Mouse ya. Terus habis itu, ini letak-letaknya kalau kalian lihat, kalau lupa lihat aja ini yang mana kapsula interna, mana-mana gitu.
Nah, terus kalian kan udah kelewatan juga ya. Nah, ini pons midbrain, sorry, pons yang kayak kacang ya. Nah, midbrain yang kayak Mickey Mouse. Ini kapsula internal segala macam. Nah, kita kadang, nah ini yang khas pada SAH. SAH itu adanya perdarahan pada sisterna. Sisterna itu apa sih? Sisterna itu ya ini tempat di ruang subarana yang melebar yang disebut sisterna ini loh. Ini loh. Nih, letak gambarnya sisterna yang ini nih, sisterna. Sisterna ya, ini sisterna. Ini kita kayak gambar laba-laba deh. Ini sisternanya ini. Kalau yang pada potongan ini kayak gambar laba-laba itu khasnya SAH. Terus visura apa? Visura ya ini. SAH juga ada perdarahan di visura loh ya. Visura, sisterna, jangan lupa. Kemudian sulcus gyrus, tahu ya? Sulcus yang ke dalam, gyrus yang ini lekukan-lekukannya di sini. Nah, ini namanya ekstraaksial tumor. Bu Ratna tuh ekstraaksial tumor nih. Meningioma khas bulat soliter terus dia nempel di dudanya ini loh, Dek. Nanti dia ada dural tailnya. Jadi ekstraaksial adalah lesi yang berada di luar parenkim otak. Itu namanya ekstraaksial. Tadi yang di MR kedua, lesinya ekstraaksial bulat banget. Terus kamu, jadi kalau kamu, ini IC atau enggak ya? Khas banget deh, pokoknya nempel di dura material. Lihat lagi nanti CT scan-nya khas banget. Ekstra aksial tumor. Jadi nanti di sini ada apa tuh eh, CSF cleft ya. Jadi kayak ada CSF cleft-nya ini, terus ini ada dural tail-nya, ini ada tumornya nempel di duranya. Nah, berarti lesinya berada di luar parenkim otak. Nggak di otaknya, di luarnya. Itu khasnya meningioma. Itu namanya ekstra aksial. Gitu. Penyangatan pada kontak, baca aja deh. Terus ya udah, kalau ngelaporin nanti kayak gini, ini ekstraksial nih, ya. Kalau ini maniomanya nggak secantik yang tadi, kalau tadi kan cantik ya, ya gitu. Kalau ini epidural, ada kondisional, itu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Ada yang belum paham? Udah pada lelah kayaknya. Pada malam ini saya les loh, les IF, tapi saya batalin lesnya nih. Terima kasih banyak dokter atas Soalnya saya bimbingan. ngutang MR2. Besok mau MR lagi nih, kalian kelamaan nggak ini tuh saya juga belum ini. Kira-kira ada yang kurang jelas? Kalau ada yang bingung, nah jadi jangan lupa ya, topis untuk trombosis itu adalah arterinya. Kalau topis untuk ICH adalah korteks, subkorteks. Kalau di basal, di medulla oblongata, kalau di pons. Nah, kalau topis pada tumor itu supratentorial dan atau infratentorial gitu ya. Ya wis gitu. Ada yang mau tanya nih, ada yang belum jelas nggak? Saya pengennya pokoknya keluar dari stase neuro tuh jelas, nggak sia-sia, paham. Oh ya Allah, ternyata gini ya. Dapat pasien stroke di IGD udah santai banget bicara. Oh, bicara pelo gini. Oh ya udah di drip nikadipin dulu nih. Terus misalnya dia ICH tensinya lebih dari 180. Pak minta tolong di drip nikadipin dulu ya mulai dari 5 mg per jam. Oke. Terus kalau trombosis di drip baru jika tensinya lebih dari 220 per 120. Jadi kalau trombosis tensinya 180 nggak usah di drip, nggak apa-apa gitu. Dan obat antihipertensi masuk setelah 42 jam, obat oral antihipertensi pada stroke trombosis itu masuk setelah 48 jam atau setelah 72 jam. Makanya jangan bingung. Nih kok hipertensi nggak dikasih obat ya? Kalau ICA nggak apa-apa, kasih obat antihipertensi dari hari pertama. Soalnya kita mau nyelamatin penumbra dulu. Kita perfusinya biar kita mau ngasih perfusi yang bagus dulu ke otak kalau trombosis nggak seagresif ICH. Jadi saya harapannya nanti kalau kalian udah kerja, jadi kalian tahu
nggak buru-buru ngedrip Nicardipin kayak gitu. Kalian tahu kejang harus tata laksana kayak apa. Pengennya ilmunya bermanfaat. Kira-kira ada yang kurang jelas nggak deh? Ada yang bingung nggak? Boleh loh WA dok, mau bimbingan ini. Dok, kita belum paham ini boleh. Baik, dokter. Ya wes wes, itu aja ya. Berarti sementara belum ada pertanyaan ya. Boleh loh kalau misalnya kayak kalau kelompok-kelompok berikutnya dok bingung masih bingung ini boleh bimbingan ini enggak gitu. Ya wes. Hani mau maju jurnal reading kapan? Minggu Mana ke- dokter? Hah? Minggu ke Mengikuti jadwal dengan aja Oh dokter. ya, minggu ketiga aja wes ya. Ya Iya, baik, besok dokter. berarti Maki sama Filzah ya. Apa Hani? Saya juga dokter. Saya Oh Hani dok. besok ya ujian ya jam Baik dokter. 7 nanti Maki habis itu baru MR. Oke, saya nggak bisa lama-lama. Baik, dokter. Ya udah wes, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Tapi ya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Banyak banyak Dokter dokter. Estiana Ya. atas waktunya dok. Istirahat. Terima kasih banyak guys. Aku ini. Bang. Oh, Bang, ini aku bebas kan ya milih pasien ini kan ya? bebas. Los. Ya wis. Pasien jantung di MR no, Bang. Ngawur kan. Ya bang. Oke, wis. Soal Yo, tugas makasih banyak, Bang. enak kira turun rek. Yo.